Bagaimana pandangan Buya tentang seorang ustadz yang ceramahnya selalu memprediksikan terjadinya hari kiamat, tapi selalu meleset? Waduh, Bapak ini tega juga nanyanya ya. Padahal statementnya selalu disertai dengan dalil-dalil yang katanya itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyikapinya? Mukmin itu nggak pernah jatuh di lubang yang sama dua kali. Ini kawan udah jatuh berkali-kali. Cuma retorikanya dahsyat. Sekarang karena dalil sudah tidak kuat, pakai mata batin. Menurut mata batin saya. Emang bisa begitu tentang kiamat? Nggak bisa begitu ya. La ya'lamul ghaiba illallah. Besok itu gaib. Nggak usah besok, tar aja gaib. Tidak ada yang tahu masa kegaiban itu kecuali Allah. Hatta Nabi Muhammad diberitakan bahwa Mekah akan difutuh, ditaklukkan. Turun ayatnya tahun ke-6. Ternyata baru qabul, baru wujud tahun ke-8. Nabi Muhammad aja nggak terang oleh beliau. Dikabarin iya, waktunya nggak tentu. Kiamat itu pasti, waktunya tidak tentu. Kiamat itu mirip dengan kematian. Dia pasti datang, tapi kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Tetapi kekasih-kekasih Allah biasanya dibisikkan kalau waktunya sudah dekat, tapi tidak diberikan waktu yang detail. Cuma indikator-indikator di hadis ini bisa kita pakai, namun tidak boleh memastikan. Saya pun punya prediksi, Pak, berdasarkan hadis Nabi. Pakai hadis juga, tapi itu kan pemahaman saya bisa jadi salah. Dia salah nggak minta maaf kepada Allah, nggak minta maaf kepada umat yang sudah panik karena 15 Ramadan tidak terjadi dukhon. Masih ingat? Tahun lalu ya? Tahun lalu atau 2 tahun lalu? Tahun lalu orang Batam panik. Enggak serius. Enggak serius maksudnya. Ngaku aja ikut panik ya. Saya tiap hari waktu itu dapat WA, capek juga balasnya, kita diemin aja. Hadisnya udah jelas palsu, masih dipakai. Tanda kalau dia nggak ngerti ilmu hadis. Ngerti bahasa Arab ya, nggak ngerti hadis. Ilmu hadis itu bukan setiap orang yang gelar LC ahli hadis, Pak. Tidak semua orang gelar SAG, sarjana alam gaib, sarjana agama maksudnya, itu ngerti hadis. Nggak semua doktor MA, LC, MA ngerti hadis. Hadis itu satu fun, suatu ilmu yang mesti diseriusi dari ahlinya, dan nggak boleh setengah-setengah, bertahun-tahun harus bolak-balik buka kitab terus. Karena dia nggak ahli hadis, dapat berita begitu, percaya aja, sama statusnya kayak orang awam. Jadi ustadz kalau nggak ngaji hadis kepada ahlinya, cuma tahu ilmu hadis tapi tidak tahu ilmu takhrij, ilmu meneliti sumber hadis, sama aja kayak kita ini. Ya, ternyata hadisnya dhaif jiddan, bahkan matruk, semi palsu, dipakai karena nggak ngerti hadisnya. Ya, saya nggak tahulah siapa yang Bapak Ibu maksud ya. Tapi yang sampai ke saya kira-kira begitu. Selalu ada laporan. Belakangan kita dengar dia nyebut kata batin ya. Ya salah. Bapak Ibu, tanda akhir zaman itu banyak hoax. Karena hoax itu bahasa Arabnya dajjlun. Dajjalun ini kalau sudah banyak namanya Dajjal. Sebelum si Dajjal itu keluar, muncullah korban-korban hoax ini. Jadi hoax terbesar di alam semesta, inilah zamannya. Mulai dari hoax COVID, hoax vaksin, hoax anti vaksin, hoax pro vaksin, hoax pro virus, hoax antivirus. Jadi hoax lawan hoax. Kasusnya sedikit, beritanya besar.
Berita itu kan bisa dibuat-buat. Orang sudah aktivitas biasa, giliran mau akhir tahun diulang lagi ya, panik lagi ntar. Ya suka-suka kalian lah ya. Jadi sepertinya sekarang begitu, hoax dilawan hoax. Kalau hoax lawan hoax jadi apa? Hoax. Gak enak banget. Jadi tidak semua orang pakai dalil pemahamannya benar ya. Siapakah Dajjal pada waktu kecilnya? Nggak ada KTP-nya soalnya ya. Dajjal waktu kecilnya bernama Musa bin Sam'un. Musa itu artinya son of water, Ibnul Ma, bocah air, anak air. Itu arti daripada Musa. Maka ada dua Musa dalam sejarah Al-Quran. Ada Musa Samiri, ada Musa bin Imran. Musa Nabiullah, Musa La'natullah. Ada dua. Jadi nama kecilnya Dajjal apa? Musa. Makanya Nabi Musa ketemu Musa, enggak manggil Musa, manggil nisbatnya Samiri, karena dia dari kampung Samara si Dajjal ini. Ma khatbuka ya Samiri? Ada apa kamu wahai Samiri? Dia enggak bilang Musa, kan Musa nama ini dia. Ya. Apa kaitannya dengan surah Al-Kahfi yang faedahnya menjaga pembacanya dari fitnah Dajjal? Bagus ya. Banyak yang bingung apa hubungannya Al-Kahfi sama Dajjal. Dajjal itu raja hoax. Hoax yang paling parah adalah hoax tauhid. Nanti ada masa paceklik. Kalau mengikuti sejarah Nabi 3 tahun, mungkin nanti juga 3 tahun baru dia keluar. Saat dia keluar lamanya 40 hari, 1 hari sama dengan setahun. Berarti rasanya berapa tahun? 40 tahun. Lama atau sebentar itu? Saya aja belum sampai 40 tahun, udah lama sekali hidup rasanya ya. Mau kembali ke masa kecil udah gak bisa, udah punya anak kecil. Al-Kahf itu rahasianya ada di awal, di tengah, di akhir. Awal, tengah, akhir. Awal tentang ilmu laduni, min ladunka rahmatan. Tengah, kisah Nabi Khidir, kisah Ashabul Kahfi, Ya'juj Ma'juj, 3 tuh. Terakhir tentang syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ternyata itu inti daripada surat Al-Kahfi. Tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Nanti Dajjal keluar, awal-awal dia mengaku sebagai wali, lama-lama jadi nabi, lama-lama jadi Tuhan. Nah, nanti karena air tidak turun, dia turunkan hujan. Karena dia punya pasukan iblis. Iblis disuruh mengarak awan. Bapak Ibu baru dengar mungkin bahwa iblis itu yang bersayap tinggalnya bukan di pohon, bukan tinggal di goa, bukan di air, tinggalnya di awan. Jadi kalau ada orang yang mengalami pengalaman dibawa ke alam yang ada awannya, oh itu dibawa ke alam jin itu. Dikira masuk ke alam langit, padahal itu langit-langitan, ya langitnya iblis. Karena iblis itu nggak bisa tembus ke langit pertama semenjak Rasulullah SAW lahir, ya. Gitu ya. Dari Taki Batam. Oh, ada 2 nih. Zikir bagaimana yang dapat membuat hati kita lebih dekat kepada Allah? Zikir yang membuat hati kita dekat, zikir yang sesuai zahir dengan batin. Lidah baca apa, kolbunya ikut mengiyakan.
sejalan zahir dan batin, maka zikirnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara kita menata hati agar mengurangi bisikan-bisikan negatif dalam hati? Pertama, bertawuzlah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dari siapa? Dari syaitan yang bernama Khannas. Jadi yang membisik-bisikan di kolbu itu namanya Khannas. Langsung sebut, a'udzubillah minasyaitonir rajim, biismihi Khannas. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang bernama Al-Khannas. Kabur dia Pak langsung. Insya Allah. Yang kedua, belajar tauhid yang benar. Yang ketiga, belajar fikih jangan terlalu ketat, karena belajar fikih terlalu ketat membuat was-was. Belajar fikih itu yang santuy, ya, yang bisa kita bermanuver. Mazhab ini kan banyak, tinggal dipilih mana yang relevan untuk zaman ini. Bagaimana cara mendapatkan kolbu yang muttaqin? Dimulai dari awal ayat, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Supaya kolbu dapat rahasia takwa, hilangkan raib. Apa arti raib? Ragu, jangan ragu kepada Allah. Yang kedua, hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk. Petunjuk itu bagi orang bertakwa. Takwa itu kata Nabi ada di dalam dada. Maka carilah ilmu tentang yang di dalam dada ini. Bukan cuma ilmu berpakaian, ilmu zahir, tapi ilmu tentang rohani. Bagaimana cara hidup agar bisa husnul khotimah? Maksudnya apa nih? Bagaimana cara hidup agar bisa mati husnul? Sebelum tidur, buanglah semua kebencian. Bangun tidur, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, Rasulullah, dan semua makhluk. Itu aja. Mau yang ringkas kan? Kalau memang banyak ada lagi. Yang banyak baca la ilaha 70.000. Pasti nggak mau. Apakah boleh nama ruh diketahui? Boleh diketahui, cuma yang tahu nama itu cuma wali-wali Allah yang pangkatnya disebut Al-Ghaus. Tapi orang lain boleh tahu, ya. Cuma yang memberitahu siapa gitu. Karena banyak juga orang menyebut nama ruh, tapi nama-namanya kok nama-nama Jawa, nama-nama Melayu. Disebut nama gaib lah, nama ruh lah, ya, namanya Wicaksono, nama batin saya Wicaksono lah. Itu bukan wali itu yang ngajarin tuh, ya, karena wali pasti Arabik ngomongnya, ya, karena bahasa surga itu bahasa Arab. Walaupun hadisnya dhaif, tapi adakah yang lebih mulia dari Quran? Ada nggak? Nggak ada. Ya Quran bahasa Arab, berarti di sono bahasa Arab. Cuma bahasa Arab sono lebih dahsyat dari sini. Malaikat-malaikat tuh pakai bahasa Quran, tapi bahasa Quran yang masih murni, bukan bahasa Arab sekarang ane ente, ya. Kif halak, mush, zayyab, nggak gitu-gitu. Tapi bahasa yang masih murni di sana. Baik, sudah syuruk, sudah 6:06. Semoga yang hadir kita ini semua ditetapkan di sisi Allah menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang husnul khatimah, hamba yang di kalbunya tidak ada kebencian kepada hamba-hamba Allah. Allah marzuqna hubbak, ya Allah, berikan kami cinta kepada Engkau, tumbuhkan rasa cinta dalam batin kami, ya Rabb, yang maha mencintai, yang maha mengasihi. Di dalam kalbu kami ada kebencian, ada kekesalan, ada dendam, maka dengan Rahman Rahimmu ya Allah, hapuslah semua keburukan-keburukan itu. Ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya Allah yang maha Rahman, yang maha pengasih, maha penyayang, sayangilah kami yang hadir, sayangilah orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, keturunan kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati,
Tetapkan hati kami dalam cinta kasih-Mu. Tetapkan hati kami dalam agama-Mu. Tetapkan hati kami mengingat Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.